Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fajri. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921 50311. Di sini saya ingin menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Operasional. Baik, materi pembahasan yang pertama ada pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Manajemen operasi adalah suatu tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi, dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Untuk menciptakan barang dan jasa atau produk, semua organisasi bisnis paling tidak menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi pemasaran atau marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Kedua ada fungsi keuangan atau finance function yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Yang ketiga ada fungsi produksi atau operasi berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama ada desain barang dan jasa, yang kedua ada manajemen kualitas, yang ketiga ada desain proses dan kapasitas, yang keempat ada strategi lokasi, yang kelima ada strategi layout, yang keenam ada SDM dan desain pekerjaan, yang ketujuh ada manajemen rantai pasokan, yang ke-8 ada manajemen persediaan, yang ke-9 ada penjadwalan, yang ke-10 ada pemeliharaan. Contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Pertama, produk barang, manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, dan perumahan. Sedangkan produk jasa yaitu ada jasa profesional, pendidikan, kesehatan, hukum, perdagangan, masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, dan jasa perbaikan. Lanjut ada materi peramalan atau forecasting. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan jumlah permintaan atau demand produk dari konsumen di masa yang akan datang. Merupakan langkah awal dari proses perencanaan dan pengendalian produksi secara keseluruhan. Peramal menjadi penting karena yang pertama ada meningkatnya komplektivitas organisasi, yang kedua ada meningkatnya ukuran keberhasilan organisasi, yang ketiga ada perubahan lingkungan yang sangat cepat. Kegunaan peramal yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Keputusan didasarkan atas pertimbangan apa yang terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila peramalan yang dibuat kurang tepat, maka keputusan yang kita buat kurang baik, sehingga diperlukan suatu kemampuan menguasai teknik dan metode secara benar. Ketetapan dalam melakukan peramalan akan menunjang perencanaan yang ditetapkan. Lanjut ada jenis-jenis peramalan. Yang pertama ada peramalan ekonomi yang menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan jumlah uang, dana yang diperlukan, dan indikator lain. Yang kedua ada peramalan teknologi, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga ada peramalan permintaan, yaitu proyeksi permintaan layanan atau produk. Tahap-tahap peramalan. Yang pertama ada menganalisis data masa lalu. Tahap ini berguna untuk mengetahui pola data yang tepat di masa lalu. Yang kedua ada menentukan metode. Tahap ini adalah menetapkan metode peramalan yang baik. Metode yang baik ialah metode yang menghasilkan penyimpangan terkecil. Ketiga ada memproyeksi data. Tahap ini memproyeksikan data masa lalu dengan menggunakan metode terpilih dan mempertimbangkan adanya faktor perubahan. Desain produk. Apa yang dimaksud dengan produk? Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis diantaranya, yaitu pembedaan, biaya rendah, respon cepat, dan kombinasi di antara ketiga strategi tersebut.
Tahapan pengembangan produk. Yang pertama ada ide, yang kedua ada kemampuan, ketiga ada permintaan, yang keempat ada spesifikasi fungsional, lalu ada spesifikasi produk, review desain, tes pasar, perkenalan, dan evaluasi. Manajemen kualitas. Kualitas adalah kecocokan atau melebihi kebutuhan konsumen akan penggunaan produk. Ada 4 kategori biaya kualitas yang disebut cost of quality, yaitu yang pertama ada prevention cost, biaya yang terkait dengan pengurangan komponen atau jasa yang rusak, contohnya pelatihan, program peningkatan kualitas. Kedua ada appraisal cost, yaitu biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses komponen dan jasa, contohnya yaitu biaya percobaan, laboratorium, dan pengujian. Ketiga ada internal failure, yaitu biaya yang diakibatkan proses produksi yang menyebabkan kerusakan sebelum dikirim ke konsumen, yaitu contoh rework, scrap, dan downtime. Yang keempat ada external failure, biaya yang terjadi setelah pengirim produk ke konsumen, yaitu return atau biaya sosial. Proses strategi dan perencanaan kapasitas. Strategi adalah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses adalah untuk menemukan suatu cara membuat produk barang dan jasa yang dapat memenuhi persyaratan dari konsumen dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya serta konstran lainnya. Ada 4 strategi proses. Yang pertama ada fokus pada proses, kedua ada fokus berulang, yang ketiga ada fokus pada produk, yang keempat ada mass customization. Lalu ada strategi lokasi. Pentingnya lokasi memberikan keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka keputusan yang harus diambil selanjutnya adalah manajer operasional, yaitu pilihan yang ada di lokasi, yaitu yang pertama ada tidak pindah atau tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Yang kedua ada mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Ketiga ada menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Lalu ada strategi layout. Layout atau tata letak merupakan suatu keputusan yang menentukan efisiensi berdampak pada kapasitas, proses fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontrak konsumen, dan citra perusahaan. Tipe-tipe layout. Pertama ada layout dengan posisi tetap. Memerlukan tempat luas seperti pembuatan jalan layang maupun gedung. Yang kedua ada layout berorientasi pada proses, yaitu produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi atau job shop. Ketiga ada layout perkantoran, bagaimana mendapatkan tenaga kerja, peralatan kantor, dan ruangan kantor yang melancarkan aliran informasi. Yang keempat ada retail layout, yaitu penempatan rak dan pemberian tanggapan atas perilaku konsumen. Yang kelima ada layout gudang, mengefisiensikan ruang penyimpanan dan sistem penanganan bahan dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Yang keenam ada layout berorientasi produk, yaitu pemanfaatan tenaga kerja, mesin yang terbaik di dalam proses produksi yang kontinu atau berulang. Sumber daya manusia mengacu kualitas. SDM merupakan salah satu input yang terpenting dalam kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Demikian pula pada organisasi bisnis, baik bergerak di sektor yang menghasilkan barang maupun jasa. Desain pekerjaan yaitu sebuah pendekatan yang menentukan tugas yang terkandung dalam satu pekerjaan bagi seorang atau sekelompok karyawan. Terdapat 7 komponen desain kerja yang meliputi. Yang pertama ada spesifikasi kerja, kedua ada perluasan kerja, yang ketiga ada komponen psikologi, yang keempat ada tim yang mandiri, yang kelima ada motivasi dan sistem intensif, yang keenam ada ergonomi dan analisis metode kerja, yang ketujuh ada tempat kerja visual. Lanjut ada pengambilan sampel kerja. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seseorang pekerja pada beragam pekerjaan. Kelebihannya yang pertama, lebih murah karena cukup seorang pengamat untuk mengamati beberapa pekerjaan secara bersamaan. Yang kedua, pengamat tidak perlu latihan khusus dan tidak perlu mengukur waktu yang khusus. Yang ketiga, pengambilan sampel secara spontan
pada waktu panjang, maka hanya sedikit kesempatan para pekerja untuk mempengaruhi hasil penelitian. Kelemahannya itu ada dua, yaitu yang pertama tidak membagi elemen kerja selengkap studi waktu. Yang kedua ada hasilnya bisa bias atau tidak benar. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.